Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sulha Hadirafai MAP, dengan mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya dari SMK Negeri 5 Kota Serang, Banten. Sekarang saya akan membahas tentang menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara meliputi 1. Sistem pembagian kekuasaan negara. 2. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. 3. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini saya hanya akan membahas sistem pembagian kekuasaan negara. Teori pemisahan dan pembagian kekuasaan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan? Pemisahan kekuasaan adalah kekuasaan negara terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, yang merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Sedangkan pembagian kekuasaan merupakan kekuasaan negara memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa bagian-bagian itu dimungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama. Jadi intinya, pemisahan kekuasaan adalah lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Sedangkan pembagian kekuasaan intinya lembaga terbagi atas beberapa bagian namun tidak dipisahkan, dan terdapat koordinasi atau kerjasama antar lembaga tersebut. Di sini saya hanya akan membahas teori pemisahan kekuasaan menurut John Locke yang terdapat dalam buku Meriam Budiarjo tahun 2017 yang terdapat pada halaman 296 sampai halaman 361. Menurut pemisahan kekuasaan John Locke, bahwa pemisahan kekuasaan itu terdiri dari 1. Eksekutif, yang kedua legislatif, yang ketiga adalah federatif. Teori pembagian kekuasaan negara menurut Montesquieu dalam bukunya Meriam Budiarjo pada tahun 2017 yang terdapat dalam halaman 296 sampai dengan halaman 361, bahwa pembagian kekuasaan negara terdiri dari 1. Lembaga legislatif, yang kedua lembaga eksekutif,
Yang ketiga, lembaga yudikatif. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pembagian kekuasaan yang terdiri dari dua bagian. Satu adalah pembagian kekuasaan horizontal. Pembagian kekuasaan horizontal terdiri dari kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Jadi, intinya pada pembagian kekuasaan horizontal tersebut lebih menitik beratkan pada fungsi masing-masing bagian pemerintahan pusat. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR, DPD, dan MPR. Hal ini terlihat dalam 1. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Di dalam pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah lainnya. Di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan yang lainnya. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan memeriksa, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh BPK, ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. Kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter adalah kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia yang telah ditegaskan pada pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan negara memiliki suatu bank sentral yang susunannya, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Kita bahas sekarang tentang fungsi, wewenang, dan kekuasaan lembaga yang ada di Indonesia. Fungsi dari lembaga legislatif. 1. Menentukan kebijaksanaan dan membuat undang-undang. Legislatif ini memiliki hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan memiliki hak budget. Fungsi yang kedua dari lembaga legislatif adalah mengontrol badan eksekutif, dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Bahas tentang wewenang lembaga eksekutif. Wewenangnya adalah 1. Kewenangan di bidang diplomatik, yaitu menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Wewenang yang kedua yaitu wewenang di bidang administratif, artinya lembaga eksekutif dapat melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi negara. Wewenang yang ketiga adalah kewenangan di bidang militer dalam menyelenggarakan perang, mengatur angkatan bersenjata, serta melakukan upaya pertahanan dan keamanan negara. Wewenang yang keempat, kewenangan di bidang yudikatif, yaitu memberi garasi, amnesti, dan sebagainya. Wewenang yang kelima di bidang legislatif, yaitu menyusun rancangan undang-undang dan meminta pertimbangan lembaga legislatif sehingga menjadi sebuah undang-undang. Kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan yang kedua adalah kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,
dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kekuasaan yang ketiga, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur di dalam undang-undang. Bagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia adalah dari pemerintahan pusat diberikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi atau kota atau kabupaten. Di bagian ini kita telah terlihat posisi ada presiden, ada Mendagri yang memberikan sebagian kewenangannya kepada gubernur. Dari gubernur, kekuasaan sebagiannya diberikan kepada bupati atau wali kota. Jadi, pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menegaskan pada pasal 18 ayat 1, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang dimana tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi penerapan asas desentralisasi di Indonesia. Dengan asas ini, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah otonom, yaitu provinsi dan kabupaten atau kota, untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terima kasih. Semoga paparan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.